Hai rekan-rekanku, kembali lagi bersama channel Nalar bersama ini. Kali ini Mimin siapkan video sedikit satir dan tidak membuat otot pikiran tegang, hehe. Ini seorang Rocky Gerung KW atau nama aslinya Bung Rizky. Namun Mimin sangat senang sekali dengan gaya khasnya. Apalagi kali ini Rocky Gerung KW juga membahas hashtag kabur aja dulu. Yuk simak video satir ini dengan segelas kopi hangat dan camilan enak untuk tetap terjaga di setiap momen lucunya. Ini ya, Yes. mirip sekali dengan Rocky Gerung ini, Bung Rizky ya. Ya itu tentu sudah tervalidasi itu oleh yang Sudah asli. tervalidasi. Wah, ya. Memang diksinya banyak sekali ya. Ya diksinya seperti Rocky Gerung tapi wajahnya seperti Fufu Fafa katanya. Dimix itu dimix, dicampur. Wajah seperti Fufu Fufu Fafa. Fafa. Kita nggak tahu kan tuh Fufu Fafa siapa gitu. Oh, kirain udah pernah lihat langsung siapa Fufu Fafa. Sudah sih sebelahnya itu. Oke, saya mau melipir dulu deh. Bung Rizky, saya panggilnya Bung Rizky aja ya. Iya. Bagaimana Anda melihat Indonesia saat ini? Oke, Indonesia saat ini kita harus dulu refleksikan itu. Kan kita sepakat dengan peradaban ini memakai demokrasi itu. Kita kalau merefleksikan demokrasi itu harus pada genealoginya. Genealogi daripada demokrasi itu yaitu ketika tahun 1789 itu revolusi Prancis tuh di alun-alun kota Paris. Waktu dulu itu ada semacam Raja Bengis Louis XVI Mohon maaf, batuk atau? ke 3 SKS. Oh, 3 SKS, ya. Harus ada lebih intelektual. Lanjut, silakan. Ya. Iya. Jadi Raja Louis XI itu mengklaim dirinya menjadi raja tuh. Nah, saat itu ia mengklaim bahwa mahkotanya itu tidak akan pernah copot dari kepalanya karena dipasangkan langsung oleh Tuhan. Nah, saat itu rakyat kota Paris menggiring ia ingin menguji apakah betul itu mahkotanya itu memang nggak bisa lepas. Dieksekusilah raja itu menggunakan pisau gelatin. Dan dalam 2 detik bukan sekedar kepalanya, bukan sekedar mahkotanya, tetapi kepalanya juga copot dari. Itu adalah demokrasi pertama yang mengungkapkan nilai egalite, liberté, dan fraternité. Wah, luar biasa. Bagaimana pendapatnya penonton nih? Mirip nggak? KW super ya? Kalau ditanya tentang Indonesia saat ini, tentu suram tuh. Kenapa Atau suram? Ya karena kalau kita merefleksikan dengan genealoginya itu sangat jauh poin-poinnya itu tuh. Oke, dengan ada tagar Indonesia gelap misalnya, Yes. itu bagaimana Bung Rocky melihat ini? Kenapa ini bisa terjadi? Tadi Otong pakai kacamata hitam tuh katanya. Ya. Jadi gelap ya. Maksudnya nggak bisa gimmick ini. Gimik itu. Iya gimmick ya. Jadi Indonesia gelap itu sebetulnya itu adalah bentuk ekspresi dari teman-teman mahasiswa dan kalangan-kalangan masyarakat yang kecewa dengan berbagai macam kebijakan dari pemerintah tuh. Yang terutama itu adalah dari pendidikan, terus ada lagi segala macam tuh. Yang pertama pendidikan tuh, karena ada pemangkasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pendidikan. Sebetulnya tugas presiden itu kan cuma 2. Yang pertama itu cerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua rawat fakir miskin. Oke. Ya itu. Tapi kehidupan Anda sebagai seorang Rizky ya, sebagai konten kreator, Yes. gimana kehidupan sebagai konten kreator? Bisa dibilang termasuk gelap nggak saat ini? Konten kreator itu termasuk gelap. Kenapa? Karena kita harus mencoba terus merefleksikan keadaan-keadaan sekarang untuk dijadikan konten, dan itu cukup miris juga ketika kita mengkritik. Oh ternyata ada lagi yang harus dikritik. Bahkan kemarin tuh Gas juga udah bikin skripnya, udah ganti lagi kebijakannya. Hebat banget gitu. Tapi Anda sehari-hari hidup sebagai konten kreator begitu ya? Yes. Mata pencarian Anda adalah konten kreator. Apakah mencukupi untuk kehidupan sehari-hari? Kalau untuk mencukupi, ya tentu mencukupi, tetapi itu juga harus dengan kerja keras. Tentu ada efek dari segala macam kebijakan itu yang disebutkan dengan keputusan tanpa kita ambil, tanpa kita sadar. Itu kan disebutnya hegemoni. Tentu ada efek yang mengharuskan konten kreator itu bekerja lebih keras lagi, dan memeras inspirasi juga. Oke. Gitu. Nah, ada juga hashtag kabur aja dulu. Juga tanggapan pemerintah kan tadi kita sudah mendengar bersama seperti apa ya. Yes. Ada yang bilang ya udah pergi aja begitu. Ada juga ya macam-macam lah yang mengatakan seperti misalnya soal first class citizen, kalau di luar negeri itu jadi second class citizen begitu. Bung Rocky, bagaimana melihat tanggapan pemerintah selama ini terhadap hashtag kabur aja dulu? Ya, tanggapan pemerintah itu semacam defensif itu kalau dalam filosofi. Defensif seharusnya ya benar aja itu. Kan
hashtag itu kan bentuk dari ekspresi masyarakat kita kan. Kabur aja dulu tuh. Karena apa? Karena biaya hidup yang susah, mendapatkan pekerjaan yang sulit. Itu jadi ada hashtag kabur aja dulu. Mohon maaf, ini udah ngos-ngosan atau tadi sambil siul tadi ngomong sambil siul bisa ngomong sambil siul begitu ya? Gimana caranya tadi Bung Rocky? Tipan 3 SKS itu. 3 SKS. Ya, jadi itu merupakan bukan sekedar tren hashtag itu, tetapi adalah wajah dari cermin yang menggambarkan retaknya negara kita dalam fasilitasi masyarakat kita untuk sejahtera. Dalilnya tuh. Bagaimana agar bangsa Indonesia ke depan bisa sejahtera? Kita harus mengembalikan atau merekonstruksi lagi pengertian dari demokrasi tersebut tuh. Karena kan kita sepakat dengan demokrasi. Kalau sekarang ya demokrasi itu hanya sekedar prosedural aja. Harusnya demokrasi itu ya sesuai atau banyak substansi dan esensinya di situ. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Bung Rocky ya. Bung Rizky, Rocky Gerung KW ya. Kalau misalnya Anda impersonate Rocky Gerung lagi merayu wanita seperti apa coba? Dari tadi kan sepertinya banyak sekali diksinya ya. Coba sekarang. Oke, kan Rocky Gerung itu ya apa namanya? Filosofis. Oke, sering menggunakan juga Plato. Nah, menurut Plato, cinta itu meninggalkan setengah jiwa. Nah, kalau ada penonton itu bisa melengkapi jiwa saya. Setelah itu ditolak. Nah, setelah itu ditolak gimana? Setelah itu ditolak. Ya memang saya tidak bisa menggombal dan memberikan kata-kata. Tetapi kalau senyummu itu memang saya sebutkan manis dan mengubah dunia saya, itu memang dirimu memang seperti itu faktanya tuh. Oke, bicara yang real aja ya. Iya. Kata-kata hari ini mungkin dari Bung Rocky, Bung Rizky Gerung. Kata-kata hari ini, dengan semua macam empirisme yang kita alami hari-hari ini. Empirisme luar biasa. Iya, kamu bisa menjauhi realitas, tetapi realitas akan mengikutimu. Itu poinnya tuh. Wow, boleh tepuk tangannya dulu dong. Bung Rizky Gerung, tentunya harapan kita adalah harapan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ya. Bung Rizky ya. Nah, biasanya kalau misalnya di rumah tuh, apa saja yang dikerjakan oleh Bung Rizky? Selain impersonate Rocky Gerung begitu kan, mungkin ada aktivitas lain yang dilakukan oleh Bung Rizky. Sudah lulus kuliah sejak tahun? Sejak tahun 2020 tuh. Selama ini jadi konten kreator terus ya? Iya, jadi konten kreator. Sebelum saya lulus, saya udah jadi konten kreator di salah satu YouTuber itu, di asal Cikampek, ya. Dan viral juga di kampus. Ya, di kampus itu apa namanya sering menggunakan intonasi Rocky Gerung di dalam forum-forum diskusi itu. Itu sempat wah, mana nih si Rocky Gerung KW gitu. Itu belum dikonten ini tuh, tetapi setelah tahun 2023 Maret 2024 Maret saya coba untuk mengkontenkan itu secara rutin. Pernah ada yang ngajak main film nggak? Main film ada. Oh ada? Iya. Nah, menurut rekan-rekan gimana tentang Bung Rizky ini? Apakah lucu? Apakah menginspirasi ataukah membuat rekan-rekan membenci? Hehehe, Kenda. Yang jelas komen dengan satir ya guys. Dan jangan lupa ikuti channel Nalar kita. Makasih semuanya.